Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Laksar Kementerian Kesehatan tahun 2021 Angkatan 2 Kelompok 2 akan memaparkan sebuah video yang menceritakan seorang tokoh yang menjadi role model bagi kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan memvisualisasikan nilai-nilai aneka apa saja yang ada pada Bapak Profesor Dr. Insinyur Sutami. Bapak Profesor Insinyur Sutami lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 19 Oktober 1928 dan meninggal di Jakarta 13 November 1980 pada umur 52 tahun. Beliau adalah seorang insinyur sipil yang pernah menjabat menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Bapak Sutami begitu sederhana sehingga dijuluki sebagai Menteri Termiskin. Perangainya yang mengagumkan tersebut membuatnya dihormati banyak orang. Bahkan, Sutami sangat sayang oleh Presiden Soekarno dan Soeharto kala itu. Bapak Sutami menjabat sebagai menteri selama 14 tahun, dimulai sejak tahun 1965 hingga tahun 1978. Berbagai proyek berhasil dibangun beliau seperti Gedung DPR, Jembatan Semanggi, dan Waduk Jatiluhur. Selain itu, beliau juga memimpin proyek pembangunan Bandara Ngurah Rai. Oh iya, meski sudah belasan tahun menjabat sebagai menteri, nyatanya Bapak Sutami lebih memilih untuk menikmati hidupnya yang sederhana. Nilai-nilai aneka apa saja ya yang tersirat dari Bapak Menteri Sutami yang patut kita teladani? Ayo teman-teman, kita dengarkan bersama-sama. Yang pertama adalah nilai akuntabilitas. Ketika itu, terdapat perdebatan ide dengan Presiden Soekarno di saat perancangan proyek mercusuar. Keberanian Bapak Sutami membuat Presiden Soekarno takjub dan akhirnya luluh juga. Beliau kemudian mengizinkan Bapak Sutami memulai serangkaian semanggi secara resmi dimulai pada 1961. Tidak sedikit orang-orang yang awalnya ikut menyanggah, berbalik memuji kepelopor Sutami di bidang konstruksi jembatan semanggi. Di sini terdapat nilai kepemimpinan, transparansi, integritas, dan tanggung jawab. Yang kedua adalah nilai nasionalisme yang ada pada Bapak Insinyur Sutami, ialah Insinyur Sutami tidak suka mengumbar janji belaka. Hal itu salah satu menuai pujian. Sebagai insinyur sipil lulusan Institut Teknologi Bandung, dia sangat menyukai pekerjaan lapangan, hingga menerima julukan sebagai menteri yang tak punya udel. Panggilan ini disematkan oleh para wartawan yang selalu diajak meninjau ke daerah-daerah terpencil. Insinyur Sutami kuat jalan kaki puluhan kilometer selama berjam-jam. Kalau ada ojek, dia naik ojek. Kalau tidak ada, maka dia akan jalan kaki untuk langsung bertemu masyarakat kecil. Yang ketiga adalah nilai etika publik yang ada pada Bapak Insinyur Sutami, ialah Bapak Insinyur Sutami berbeda dengan pejabat-pejabat lainnya. Semua orang yang bekerja dengannya selalu menangkap kesan pendiam dan sederhana. Menteri ini sama sekali tidak pernah bermewah-mewahan. Bahkan rumahnya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat dibeli dengan cara mencicil. Baru saat akan pensiun rumah itu lunas. Tak hanya itu saja, Bapak Insinyur Sutami juga tidak pernah merenovasi rumahnya sendiri. Padahal rumahnya sedikit rusak, seperti atap dan banyak bekas bocor pada langit-langit rumah. Yang keempat adalah nilai komitmen mutu. Ini tergambar di saat pembangunan proyek raksasa seperti Gedung DPR, Jembatan Semanggi, dan Waduk Jatiluhur yang berada di bawah pengawasannya. Sutami pula yang memimpin proyek pembangunan Bandara Ngurah Rai. Atas prestasinya itu, Presiden Soeharto meresmikan Bendungan Karangkates, Sumber Pucung, Kabupaten Malang pada tanggal 16 Desember 1981. Saat itu, Soeharto membacakan pidato penghormatannya untuk Sutami. Dia pun memberi nama Bendungan Karangkates sebagai nama Bendungan Sutami. Yang kelima adalah nilai anti korupsi. Saat lengser pada tahun 1978, beliau mengembalikan semua fasilitas negara. Kemudian seorang pengusaha berniat memberinya mobil. Pengusaha itu tahu mobil dinas Sutami ikut dikembalikan, tapi dengan halus Sutami menolak. Dia hanya meminta sedikit diskon saja dari pengusaha tersebut. Sutami tidak pernah tergoda untuk korupsi. Penampilan dan tindakannya tetap bersahaja. Insinyur Sutami sama sekali tidak pernah bermewah-mewahan. Bagaimana Pak Insinyur Sutami mau korupsi? Seorang ASN harus memiliki sifat dan sikap yang dapat mendukung pembangunan Indonesia. Seorang ASN harus menentukan role model untuk dijadikan teladan agar dapat menumbuh kembangkan
sifat dan sikap tersebut. Kami telah memilih Bapak Insinyur Sutami sebagai role model yang dapat kami teladani. Ini role model kami. Role modelku siapa?